Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di sini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana judul pengajian pada malam hari ini sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaan datang dari Pak Idwal. Dia bertanya, ya Ustaz, apakah yang dimaksud dengan ulama itu? Tolong Ustaz jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ulama sudah banyak kali saya terangkan. Memang saya sudah mengatakan lah, memang banyak di antara kita yang verbalisme, tidak tahu tapi dia menyebut. Bukan dari kalangan orang tak berpendidikan, justru orang yang berpendidikan juga banyak tidak tahu tentang apa itu ulama. Memang Pak Idwal telah bertanya, saya akan jelaskan dengan sebenar-benarnya apa itu ulama. Banyak orang tak tahu. Kadang-kadang ada seseorang pemain kata dia tamatan dari pesantren 6 tahun. Dia orang mengatakan itu sudah ulama. Ada orang sudah pandai ceramah, itu juga dikata ulama. Bahkan ada orang yang tamat dari Kairo, dari Universitas Azhar, itu juga kata dia ulama. Kenapa? Karena dia verbalisme, tidak tahu sebenarnya apa itu ulama. Yang ulama itu bukan sembarangan orang dikata ulama. Kata-kata ulama itu berasal dalam bahasa Arab. Asal katanya alimun. Alimun itu artinya orang yang berilmu. Menjadi ulama itu jamak. Ya. Kalau alimun itu, alim itu mufrad kalau dalam bahasa Arabnya. Menjadi jamak dia namanya jamak taksir. Ulama asal kata dalam alimun menjadi ulama namanya jamak taksir. Itulah yang dia katakan ulama. Apa itu yang dimasukkan jamak taksir? Jamak taksir dimasukkan kalimat itu, kata ulama itu yang mufrad pecah dia daripada mufrad jadi nama jamak taksir. Kita harus tahu menurut dalam bahasa. Ya, bukan mudah untuk menjadi ulama. Nah, siapa dia orang ulama itu? Kadang-kadang memang saya heran, ada sedikit orang meninggal dunia, ulama itu meninggal dunia. Katanya gampang menjadi ulama itu. Apa kata Allah? Di dalam surah Al-Fatir ayat 28, innama yakhsyallahu min ibadi ulama. Sesungguhnya yang dikata ulama itu orang takut dengan Allah. Bagaimana dikatakan ulama sedang dia menentang Quran? Disampaikan Quran dia menentang, tidak patuh dengan ayat Allah. Ya, wa kazzabu bi ayatina kata Allah. Dia menustakan ayat kami. Apakah dia dikata ulama? Jadi kata-kata ulama itu bukan mudah ya. Kalau kita kembali dalam mengatakan satu hadis yang mengatakan ulama itu kata Rasulullah, itulah ahlul bait kami kata Rasulullah. Dia lebih tahu, dia itu yang ulama. Tidak tamat orang dari Al-Azhar ulama, tamat 6 tahun pesantren ulama, pandai ceramah sedikit ulama. Bukan gampang yang nama gelar ulama itu. Makanya saya mengatakan sini banyak orang kita ini verbalisme. Siapa verbalisme? Apakah orang yang tidak punya sekolah sama sekali? Bukan. Apakah verbalisme itu orang yang tamat TK? Juga bukan. Bahkan banyak orang berpendidikan tinggi verbalisme dalam bahasa Yunani. Apa itu verbalisme? Tahu ngomong tapi tak tahu apa diomongin. Itulah dia. Jadi untuk tingkat ulama itu juga mudah. Gelar dari Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallahu min ibadi ulama. Itu menurut kata Allah. Itulah dikata orang yang benar-benar takut kepada Allah, itu dikatakan ulama.
Di sini saya membahas masalah tingkatan ulama itu. Walaupun katakan dia sendiri pintar, kalau sendiri dia bukan ulama, namanya alim. Kalau dia sudah bertiga, itu nama jamak, baru dikatakan ulama. Ya, lagipun ulama di sini yang diterangkan oleh Nabi Rasulullah mengatakan adalah ahlul bait kami, kata Rasulullah. Karena dia lebih tahu daripada kalian. Nah, itu maksudnya ulama. Innama yakhshallah min ibadi ulama. Ini tak gampang-gampang untuk mencari gelar ulama. Kalau kita tenang, nampak orang pada ceramah, oh ulama dia itu. Tamat dari Kairo di Mesir, ulama dia itu. Tamat dari Maroko, 4 tahun, 5 tahun, sudah pernah bikin disertasi, ulama itu. Gampang banget kalau gitu mencari ulama. Ulama itu yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dinyatakan Allah dalam surah Al-Fatir ayat 28. Itu kita harus paham. Jadi untuk pertanyaan dari luar ini sangat bagus. Ya, sebenarnya kita harus sanggup menghilangkan verbalisme di dalam diri kita. Jangan kita verbalisme. Jadi orang verbalisme itu apa? Pandai dia ngomong, tapi apa yang diomongin dia nggak ngerti dia. Ya. Jadi apa yang disebut dia tidak tahu. Nah, itu saya harapkan di sini. Jadi kita harus tahu dulu. Makanya kata Allah mengatakan jangan kamu berkata sesuatu yang kamu tidak paham. Ya, nanti pendengaran, penglihatan dan hati minta ditanggung jawab, kata Allah. Jadi pendengaran, penglihatan dan hati nanti diminta ditanggung jawab. Nah, jadi di sini saya sampaikan kalau menurut bahasa atau lughat yang ulama itu pecah mufradnya dari alim. Apabila dia orang alim berkumpul serendah-rendah yang dikatakan ulama itu 3 orang baru dikatakan jamak. Ya, kalau musanna nama kalau 2, tapi kalau jamak itu 3 serendah-rendahnya. Jadi orang alim itu berkumpul 3 orang itu baru dikatakan jamak. Itulah yang dikatakan ulama. Itu menurut lughat. Tapi kalau menurut syariat yang disampaikan Allah, innama yakhshallah min ibadi ulama, yang betul-betul takut dengan Allah itulah hamba kami adalah ulama. Siapa dia? Kata Nabi, itu adalah ahlul bait kami, kata Rasul. Nah, jadi kita harus paham betul tentang itu. Nah, jadi oleh sebab itu penanya ini saya harap mudah-mudahan dengan dengar apa yang saya sampaikan ini jangan ada lagi verbalisme di antara kita, ya. Mudah-mudahan segala verbalisme akan hilang semuanya, ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.